pembelajaran hari ini untuk dipimpin teman-temannya untuk mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik teman-teman, doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Ya, hadir semua. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menanamkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita ini dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua kan? Hafal. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak ibu? Bahagia, senang setelah menyanyikan lagu wajib tadi? Bahagia. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, teman-teman pernah nggak sih kumpul-kumpul saat istirahat bersama teman-temannya makan permen atau berbagi sesuatu? Teman-teman udah yakin berbagi permen ataupun makanan itu secara adil? Adil. Adil. Pembelajaran hari ini ibu akan mengambil materi mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar, di mana itu menjelaskan mengenai pembagian secara adil dan dikelompokkan faktor-faktor pemilihannya yang terbesar. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yang mana peserta didik mampu menemukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih melalui pendekatan discovery learning. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep FPB dalam menyelesaikan masalah sehari-hari melalui kegiatan pemecahan masalah. Oke, langsung saja anak-anak ibu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, anak-anak ibu tahu nggak sih apa itu faktor pembilangan? Faktor bilangan, jika tidak tahu ibu terangkan lebih rinci ya. Faktor bilangan itu faktor atau bilangan bulat yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dengan bilangan prima. Apa saja sih bilangan prima itu? Ada yang tahu? Yang tahu boleh tunjukkannya. Angka 7, angka 9. Ya, benar sekali yang disebutkan Putri tadi. Ada angka 7, ada angka 9. Ada yang tahu lagi angka berapa? 11. Angka 11 masuk atau tidak ya? Angka 11
Yang masuk itu angka 11 benar, angka 13 benar. Yang paling kecil dari semua angka ini ada nggak sih? Angka berapa yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri? 3. Benar. Ada satu lagi angka satu. Oke, benar, bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Benar. Kalau misalkan dikasih contoh angka 12 ini bisa dibagi dengan angka berapa? 2. Bisa dibagi lagi dengan angka berapa? 3. Benar. Angka berapa lagi? 4. Benar. Oke, kalau bilangan prima itu ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Bilangan prima itu bisa dikatakan dengan bilangan ganjil. Jika ibu kasih contoh permen, kita memiliki permen 6, kita bagi dengan menggunakan pohon faktor. 6 ini bisa dibagi dengan berapa ya? 2. Kalau dibagi dengan 2 hasilnya berapa? 3. Nah, jika sudah seperti ini, faktor pembilangnya atau faktor bilangannya, itu adalah 2 dikali 3. Oke, baik anak-anak. Kita lanjut lagi. Ibu kasih contoh nih, nanti siapa yang bisa bantu ibu untuk menyelesaikannya. Ibu kasih contoh 24 buah apel. Nah, di sini cara baginya seperti apa, anak-anak? Bisa tolong bantu ibu? Siapa yang boleh? Siapa yang mau maju? Pakai pohon faktor, Bu. Itu namanya pohon faktor. Yang pertama dibagi 2 dulu. Hasilnya itu 12. Terus 12-nya ini dibagi lagi. Jadi Dibagi 2. Dibagi lagi 6-nya. 2. tidak, kalau sudah tidak bisa dibagi berarti itu sudah selesai faktor pohon faktornya atau proses pembagiannya. Untuk faktor bilangannya, untuk Putri boleh tepuk tangan dulu untuk Putri yuk. Oke, jadi dari penyelesaian dari Putri ini tadi benar sekali. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Dan ini sudah selesai proses pohon faktornya. Oke, faktor dari pemilang dari 24 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi FPB-nya
Lanjut lagi teman-teman. Sebelum lanjut lagi, Ibu mau ada pembagian kelompok. Nah, di mana di dalam kelompok ini ada 2 orang, masing-masing satu kelompok itu 2 orang berpasangan. Nah, di sini Ibu ada namanya kotak apa ini? Tisu. Kotak tisu. Nah, tapi ini dalamnya bukan tisu anak-anak. Nah, di dalam sini ada kertas berupa angka-angka yang nanti teman-teman bisa dikerjakan dalam LKPD-nya. Dimana kalau teman-teman nanti mendapat angka yang sama, itu berarti yang berpasangan dengan teman yang memiliki angka juga yang sama. Misalkan di sini di LKPD ini ada angka 12, 18, 36 dan 24. Nanti salah satu dari teman-teman ada yang dapat 12 sama 18 dan juga ada yang dapat 36 sama 24. Berarti ini mereka berpasangan dalam satu kelompok. Oke, kita mulai saja. Ambil kertasnya, cari yang ada angkanya dan ya. Nanti berpasangan dengan teman yang LKPD-nya 1 kalau ada ambil lagi yang ada. Siapa yang dapat 12 dan 18? Saya, Bu. 36 dan 24. Saya, Bu. Nah, berarti Putri berpasangan dengan Ulik mengerjakan LKPD ini. Boleh? Bertukaran lagi tempatnya. Tempatnya bertukaran sesuai dengan kelompoknya. Berarti Putri dengan Wirda mendapatkan LKPD 30 dan 45, 32 dengan 44. Boleh dikerjakan masing-masing sesuai kelompoknya. Boleh duduk di tempatnya masing-masing. Ibu kasih waktu. Anak-anak ibu sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, kelompok 1 itu Putri dengan Uri, kelompok 2 itu Tri dengan Wirda. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan itu sesuai dengan apa yang Ibu terangkan tadi di depan. Kalau anak-anak memperhatikan apa yang Ibu jelaskan, anak-anak pasti paham. Oke, silakan dikerjakan anak-anak 15 menit, nanti dikumpulkan dan teman-teman boleh mempresentasikan atau bekerja sama dengan teman-temannya. Oke, Ibu tunggu ya. Jika tidak bisa atau kesulitan, boleh bertanya dengan Ibu bagian mana yang sulit, bagian mana yang bisa dipahami. Bisa mengerjakannya. Kalau 30 ini dibagi sesuai tadi teman-teman. 30 dibagi 2 sama dengan hasilnya. Nanti kalau tidak kuat nanti bikin di bawahnya lagi sini. Boleh juga. Bagi 2 sama dengan hasilnya berapa. Nanti hasilnya dibagi lagi hasilnya. Seperti yang di papan tulis diterangkan tadi. Berarti Tri sama Wirda ini kalau perhatikan ya. Ibu udah nerangin
Boleh bisa Bu. Susah. Bagaimana ya? 30 kebesaran Bu. Tadi kan 24. Genap. Iya, ya nggak apa-apa. Itu kan dari sekedar contoh. Namanya juga kita belajar untuk mengasah berpikir kritis kita. Ya, nah. Kenapa kelompok satu bertanya? Kenapa gambarnya tidak pohon apel? Dalam pembelajaran faktor bilangan persekutuan terbesar itu tidak hanya menggunakan pohon faktor saja, bisa menggunakan namanya tabel atau tabel dalam pembagian ini juga. Fungsinya juga sama, teman-teman. Di sini 12 dibagi 2 sama dengan hasilnya berapa? Nanti dibagi lagi. Oke? Paham anak-anak? Ada kesulitan di kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah. Sudah Bu. Boleh Ibu ambil ya. Boleh Bu. Sudah. Oke, Ibu ambil ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan RKPD berkelompok. Teman-teman, dari anak-anak ibu dari pembelajaran yang sudah teman-teman lakukan, juga sudah mengerjakan RKPD, boleh teman-teman dan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk presentasikan hasilnya tadi. Boleh untuk Tri sama Uli. Boleh maju dulu, presentasikan dulu. Presentasikan ya bagian kedua, nanti presentasikan di bagian ke satu. Boleh.
dibagi 2 sama dengan 9 dibagi 3, terus hasilnya 3. Terus faktor dari 18 itu 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi faktor persekutuan 18 itu adalah 3 pangkat 2. Oke, beri tepuk tangan untuk itu. Sekarang Tri, coba jelasin dulu. Faktor bilangan dan persekutuan. Tentukanlah SPB dengan metode pohon faktor dari bilangan-bilangan berikut, yaitu faktor dari 30 yaitu ada 2 dikali 3 dikali 5, dan faktor dari 45 yaitu ada 3 dikali 3 dikali 5. Jadi faktor persekutuan dari 30 dan 45 adalah 2 dan 3 pangkat 2 kali 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. ya, boleh dikumpul lagi. Nanti Bu periksa lagi ya. Oke, anak-anak ibu, itulah tadi LKPD, penjelasan dan juga presentasi dari anak-anak ibu tadi. Boleh anak-anak bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa? Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Ibu. Oke, udah boleh. Apa itu tentang pelajaran hari ini? Membahas tentang apa? Jadi hari ini kita membahas tentang faktor persekutuan terbesar dengan mencari persekutuan dari bilangan besar seperti yang sudah Ibu jelasin di depan tadi. Itu contoh-contohnya. Ada lagi yang boleh bantu ibu menyimpulkan FPB itu apa? Ya, siapa dulu? Ulwi atau Putri? Saya Bu. Ya, boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang pohon faktor Bu. Ya. Cara membagi 24, cara membagi 12, terus pecahan desimal mulai dari kecil sampai ke besar Bu. Bukan pecahan desimal. Ini namanya bilangan prima. Ada bilangan prima yang bilangan yang kecil, ada 1, 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itulah tadi pembelajaran kita mengenai faktor persekutuan terbesar. Kita mencari bilangan yang faktor bilangan faktor
tentang faktor persekutuan terbesar ini hanya pembelajaran awal saja, jadi belum sampai ke dalam akar-akarnya. Oke, Bu Haniri, pembelajaran hari ini untuk Uli, siapkan teman-temannya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.